Kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini bukan menjatuhkan sama sekali. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita muslim, dan muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot karena budaya banyak sekali, gitu kan. Standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah. Padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencipta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan dari moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu. Oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah SWT dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa-dosa sedikit, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti katanya lebih baik dihilangkan. Yang haram itu mulutmu, yang bid'ah itu mukamu. Bisa saya ngomong untuk menjaga adat budaya, kok masih banyak yang marah-marah? Berarti mereka tidak menyukai dengan adat budaya kita. Mungkin saja mereka sudah mulai terdoktrin dengan adat-adat Bali, baliho. Budaya-budaya Bali, baliho. Yang sekarang sudah menjadi budaya penyembahan Bali, baliho. Siapa tahu bahwa wayang haram dan harus dimusnahkan. Maka kami para budayawan dan pemerhati budaya Jawa Timur menyatakan sikap. 1. Pernyataan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. 2. Pernyataan tersebut kalau semuanya sudah dipelintir dengan atas nama agama, haram bid'ah, haram bid'ah, haram bid'ah, pasti budaya akan hilang. Jangan saya ngomong kayak begini terus kamu panas. Kalau kamu nggak kuat dengarkan saya sedang berceramah di medsos, kamu pergi. Takutnya kupingmu nanti berdarah. Karena apa yang saya sampaikan di sini tajam sekali. Pribumi sekarang sudah diinjak-injak oleh paham-paham asing yang tidak suka dengan budaya kita, dengan adat kita. Hari ini wayang diharamkan, besok reok Ponorogo diharamkan. Jadi rame masalah wayang yang diharamkan oleh Khalid Basalamah. Dulu si Basalamah ini juga pernah bilang bahwa Maulid itu juga hukumnya haram. Sekarang wayang. Sebetulnya NKRI itu mau apapun alirannya. Mau itu alirannya adalah Salafi, mau alirannya adalah Wahabi, mau alirannya adalah Islam Rahmat atau Islam Nusantara, mau pahamnya adalah Islam Muhammadiyah, mau alirannya adalah Islam NU. Sebetulnya ketika ini sinkron dalam hidup berbangsa bernegara, sebetulnya tidak masalah. Mengenai adat budaya ketika sinkron tidak keluar daripada syariat Islam pun tidak masalah. Yang jadi masalah ya otak-otak orang-orang yang memiliki sebuah fatwa atau yang menafsirkan sesuatu itu dengan kebencian. Entah Indonesia ini mau jadi apa ketika NU berubah menjadi alih-alih NU garis lurus. Karena kalau lurus itu ngikutin di zaman Rasulullah, tidak ada yang namanya TV, tidak ada yang namanya wayang, tidak ada yang namanya adat-adatan. Karena di zaman Rasulullah ini tidak ada. Maka semua yang dianggap sekarang diada-adakan adalah bid'ah atau haram. Gampang mengharamkan, gampang membid'ahkan. Bahkan maulid Nabi saja itu di zaman Rasulullah tidak ada dan haram. Itu kata si Ustadz Basalamah. Benar, negara kita ini akan hancur. Ya, saat ini wayang saat ini sudah menjadi masalah. Sekarang sudah diharam-haramkan, besok reok Ponorogo nanti haram. Bisa-bisa seperti itu. Semua diserang nih. Ini adat-adat, budaya-budaya. Padahal udah jelas kalau kita kembali kepada Quran dan hadis gitu lah. Asal adat dan budaya itu tidak keluar daripada syariat Islam, terus apa yang dimasalahkan? wayang haram
dan harus dimusnahkan. Maka kami para budayawan dan pemerhati budaya Jawa Timur menyatakan sikap. 1. Pernyataan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. 2. Pernyataan tersebut kalau semuanya sudah dipelintir dengan atas nama agama, haram bid'ah, haram bid'ah, haram bid'ah, pasti budaya akan hilang. Apakah ini masalah yang sangat sederhana dan sangat sepele? Oh enggak, ini masalah yang sangat besar sekali itu. Untuk republik ini. TikTokan haram, main HP haram, internetan haram, wayang haram, Facebookan haram, YouTubean haram, nyanyi haram kata si Somad, musik haram, solawatan haram kata si Basalamah. Maulid Nabi itu haram kata si Basalamah ya. Karena di zaman Rasulullah itu tidak ada. Makanya bid'ah. Apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, apa yang tidak ada di zaman Rasulullah, bid'ah. Lu naik onta, pindah sana ke Timur Tengah. Lu naik onta, pindah sana ke Timur Tengah. Ini lucu kalian itu bawa-bawa agama. Semua bid'ah. Lu nggak usah pakai mic kalau ceramah. Mic di zaman Rasulullah nggak ada. Lu nggak usah megang handphone. Di zaman Rasulullah nggak ada handphone. Gitu aja kok repot. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang intoleran ini, ujung-ujungnya adalah menggunakan fatwa agama hanya untuk mengkerdilkan adat dan budaya. Lama-lama budaya kita hilang. Siapa pelaku-pelakunya? Ini kaum-kaum Salafi dan Wahabi nih. Maka ketika saya ngomong seperti ini untuk mempertahankan adat dan budaya, untuk membicarakan masalah Islam Nusantara yang ditafsirkan sebagai Islam rahmatan lil alamin, ini orang-orang yang mengatasnamakan Islam garis lurus ngakunya, ini sangat kejang-kejang. Mereka adalah pengikut-pengikut dari dulu yang sudah menyimak saya menyuarakan tentang ini, maka kebenciannya melekat. Sebetulnya ketika Anda memiliki perilaku yang baik, yang tidak membentur-benturkan, mau apapun aliranmu, no problem. Asal tidak keluar daripada syariat Islam, harus pandai-pandai mengedukasi tentang keagamaan itu. Yang haram itu mulutmu, yang bid'ah itu mukamu. Maka saya pribadi menginginkan bahwa rakyat Indonesia yang memiliki nenek moyang semuanya bangkit bersatu, melawan kaum-kaum model koclok seperti itu. Itu orang-orang koclok, bila perlu diseret. Dia sudah membengkokkan sebuah tafsir agama, itu menistakan agama orang-orang model seperti itu. Kenapa kalian diam? Bumi sekarang sudah diinjak-injak oleh paham-paham asing yang tidak suka dengan budaya kita, dengan adat kita. Hari ini wayang diharamkan, besok reok Ponorogo diharamkan. Banyak sekali budaya-budaya, seni-seni budaya, termasuk adat, termasuk sesajen. Ini mau mulai dikencing-kencingin supaya otongnya gede. Ada yang punya statement seperti itu. Ini oknum yang dari Aceh itu ya, yang saat ini sudah saya laporkan di Polda ini. Kita keras berurusan dengan manusia-manusia yang suka membid'ah-bid'ahkan gampang, yang mengharam-haramkan gampang sama orang-orang seperti itu. Karena sejatinya mereka telah. Mereka lah yang mendoktrin orang-orang radikal, otak-otak ini seperti itu modelnya. Mau sampai kapan bangsa ini kalau nggak bersatu? Kita ini orang Indonesia, lu ngapain malah nyembah-nyembah asing? Drone, nggak drone? Salafi, wabor. Apa salahnya dengan namanya dukun? Kamu bisa jawab enggak? Gara-gara menafsirkan hal-hal yang salah sekarang diikutin. Digoreng akhirnya diikutin. Dukun sekarang nggak ada, diganti spiritual. Yang namanya suwo sekarang tidak ada, diganti dengan ruqyah. Ruqyah kurang Islam, diganti ruqyah syar'i. Lu mah lebay, ada saja. Coba tanyakan sama mamamu, sama bapakmu. Mungkin saja dulu waktu kamu lahir, sebelum ada bidan di kampung-kampung, dulu kamu lahir sama dukun beranak. Lah bajingan-bajingan yang seperti ini saudara-saudaraku, ini yang perlu diseret dari panggung-panggung pengajian. Perlu diseret. Ini lebih daripada maling. Kalau maling saja gara-gara maling ayam aja ketahuan dibakar. Kalau dulu ini yang sudah menafsirkan sudah jauh memberantas budaya kita, mencapek-capek budaya kita, adat kita. Pada diem semuanya, pada silent, pada diem hanya gara-gara apa? Oh, ini atas nama agama. Kalian ditipu saudara-saudaraku. Dukun ini kan orang yang ahli. Apa bedanya dengan dokter?
Ceramah-ceramah yang model seperti itu harusnya rakyat Indonesia yang merasa dulu ditinggalkan, diamanahkan adat dan budaya harusnya bisa menjaga, seret dari panggung. Bila perlu hakar sekalian. Saya provokasi. Kita ini diwarisi adat dan budaya yang harus kita jaga. Ketika budaya kita hilang dari republik ini, maka ingat, kehancuran untuk bangsa ini sudah di ambang kehancuran. Sesajen dikencingin, sesajen ditendang. Ini ajaran dari mana? Orang yang sedang memiliki niat baik untuk melakukan sedekah bumi, sesajen ditendang. Ada yang ingin ngencingin sesajen biar otongnya gede. Ada yang membenarkan seperti itu. Ini orang-orang yang seperti ini itu bajingan. Ada nggak yang bisa jelaskan sama saya? Apakah ketika sesajen ini untuk sedekah bumi ini tidak diyakini itu sebagai Tuhan, tidak keluar daripada syariat Islam, apakah ini lantas mau kalian musuhi? Kalian sudah kedoktrin paham-paham dari asing yang tidak jelas, saudaraku. Ini si bahasa lama, ini yang bermasalah adalah si bahasa lama. Dia selalu mengajarkan kepada jamaahnya melalui mimbar-mimbar keagamaan, melalui ceramah-ceramah atau dakwah-dakwah di masjid-masjid untuk mengharam-haramkan, yaitu wayang. Saat ini yang lagi ramai. Ini harus diviralkan, saudara-saudara. Kalau kata si bahasa lama, hukumnya itu haram. Harus viral ini. Ini orang-orang bermasalah ini. Saya berani pasang badan. Ini kadron ini ya kayak begini. Ini paham-paham kadron. Ujung-ujungnya untuk menguasai politik yang ada di pemerintahan ini dengan menggunakan agama, mereka tidak sukses. Semua berawal dari gara-gara pilpres sama merubah ideologi khilafah. Ini jangan didiamkan, saudara-saudaraku. Ya, jangan didiamkan. Ini sangat berbahaya sekali ketika adat dan budaya kita diserang sama mereka. Diharam-haramkan sama mereka. Dan ini ketika didengar sama orang awam, fatwa itu dibenarkan. Seolah-olah karena apa? Dia seorang ustadz. Maka berbahaya. Makanya MUI ini, aduh ya Allah, jangan cuma ngurusin label-label halal dan haram saja. Menteri Agama, Menak harus bisa ini menurunkan yang namanya sertifikasi ini untuk para pendakwah ini supaya nggak ngabur ini. Mana ini sertifikasinya ini? Menak. Mana ini peran MUI ini? Ngaco ini, ngabur ini. Kalian ini datang di Indonesia, Anda lahir di Indonesia yang sudah paham dengan adat dan budaya yang perlu dijaga, dan itu pun sudah dilindungi oleh undang-undang. Tetapi kalian haram-haramkan, kalian bentur-benturkan. Maka tidak hal yang aneh ketika itu orang yang mengasong paham-paham khilafah itu selalu ketika mendoktrin orang-orang HTI, kamu lebih percaya kitab suci Al-Quran dek, atau lebih percaya dengan Undang-Undang 45, Undang Dasar 1945. Ya pasti kalau orang awam ditanyain, ya jawabnya saya lebih percaya Al-Quran. Kalau nggak percaya dengan Al-Quran, ya namanya tidak beriman. Ini selalu membentur-benturkan. Agama dijadikan pola hanya untuk membasmi kita punya adat dan budaya yang sesungguhnya tidak keluar daripada syariat Islam. Seolah-olah mereka orang yang melakukan seperti itu syirik. Seolah-olah seperti itu. Ini orang yang mengaku pengikut-pengikut Islam garis lurus. Sejak kapan Islam ada garis ngacengan itu, sejak kapan? Saya mau tanya. Ada Islam Nusantara, ini masalah. Sekarang ada mengatasnamakan kami adalah Islam garis lurus. Ulamanya adalah orang-orang yang lurus. Gila lu bro, udah lebih-lebih lu merasulkan para apa yang kamu gemari, apa yang kamu idolakan. Yang paling lurus itu cuma Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang lain semuanya tidak lepas daripada dosa. Jangan sok-sokan mengangkat orang sok suci. Akhirnya kalian itu saking mengidolakan, karena sudah kedoktrin pahamnya, akhirnya kalian ikut mempromosikan seolah-olah kemuliaan dia. Ketika ada seorang habaib terlihat mulia dan dimuliakan, itu bukan karena habaibnya, tetapi karena beliau sebagai zuriat Nabi maka dimuliakan oleh umat. Karena Rasulullah, bukan karena keturunannya. Karena Rasulullah Anda di sini dimuliakan oleh umat. Maka ketika Anda ini perilakunya tidak mulia, perilakunya tidak beretika, tidak berakhlak, jangan salah ketika Rasulullah tidak memuliakanmu. Maka si Khalid Basalamah itu, saya sarankan ini, saya provokasi sedikit. Ini orang kalau hanya bikin konflik, hanya bikin adu domba,
Akhirnya dengan statement-statementnya si Khalid Basalamah ini akhirnya banyak memunculkan kemudorotan. Orang akhirnya saling perang sana dan sini, pengikut sana, akhirnya banyak mudorotnya. Lebih baik kalau ceramah di pengajian-pengajian ditolak saja. Kalau maksa diseret, orang-orang seperti itu nggak perlu, sudah bikin konflik. Maka orang-orang yang kejang-kejang seperti ini sudah jelas pengikut-pengikut Salafi dan Wahabrot yang membenci Jawa, karena yang diserang dari dulu Jawa, karena kultur Nahdlatul Ulama pusat dan pusernya ada di Pulau Jawa, marwah dan girohnya ada di Pulau Jawa. Makanya Jawa itu diserang terus oleh antek-antek asing, seperti itu pemahamannya. Bajingan tidak orang-orang seperti itu, bajingan. Isi Basalamah ya, Ustadz Basalamah, diingat-ingat Basalamah, Ustadz Basalamah yang mengharam-haramkan maulid Nabi, yang mengharam-haramkan wayang, yang mengharam-haramkan, banyak sekali diharam-haramkan oleh mereka. Adat budaya kita sedang dihancurkan oleh kaum-kaum tersebut. Seperti orang-orang kalau kelompok-kelompok mereka, kalau nggak selangkangan, otong, kalau nggak otong, mohon maaf, burungnya laki-laki disebut-sebut, burung anunya perempuan disebut-sebut. Ini orang kaum-kaum rasis dan radikal. Orang-orang seperti itu, barbar. Hanya untuk menyerang pribadi saya supaya saya di medsos ini nggak tampil, mengedukasi generasi anak bangsa, homo, hombreng, supaya orang melihat saya jijik. Enggak, malah saya tambah terkenal. Goblok. Saya ngomong untuk menjaga adat budaya, kok masih banyak yang marah-marah. Berarti mereka tidak menyukai dengan adat budaya kita. Mungkin saja mereka sudah mulai terdoktrin dengan adat-adat baliho, budaya-budaya baliho, yang sekarang sudah menjadi budaya penyembahan baliho. Siapa tahu, betul tidak? Karena saya hanya takut nanti budaya kita diganti, yang tadinya budaya wayang, sekarang menjadi budaya baliho. Orang wayang itu kan cuma seperti pagelaran yang memainkan sebuah cerita. Entah itu cerita zaman Rasulullah, dimainkan oleh Semar, dimainkan sama Gareng. Cerita-cerita ini jangan ditelaah seolah-olah wayang-wayang ini adalah manusia dan di zaman Rasulullah ini tidak ada. Segala sesuatunya untuk memainkan peran ini kan butuh objek. Saat itu objeknya adalah wayang. Wayang ini kebiasaan dulu waktu dakwahnya para wali, yaitu Wali Songo mendakwahkan dengan cara gending, wayang. Ini harus sadar teman-teman. Jangan percaya nanti ketika Basalamah ngomong Wali Songo itu hoak. Wali Songo itu nggak ada, hanya cerita fiksi saja. Itu adalah orang-orang yang tidak mau bersyukur. Karena apa? Pekoknya sudah kuadrat, sehingga menistakan, tidak memberi penghormatan. Sebaiknya diam, nggak harus ngomong seperti itu tuh Basalamah itu. Dari dulu itu nyocot terus kalau dakwah, merusak paham-paham umat atau jamaah.